Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit atau mother of diseases. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor risiko seperti hindari konsumsi gula berlebihan, lebih dari 50 gram atau setara 4 sendok makan yang terkandung pada seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari. Hindari mager atau malas gerak. Cegah obesitas. Cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Mengkonsumsi sayur dan buah. Ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga. Dinkesta menyapa, Wong Tulung Agung, sehat pasti bisa. Hai Sobat Sehat Wong Tulung Agung, bertemu lagi dengan podcast Dinkesta Menyapa. Menyapa dengan informasi dan edukasi kesehatan. Wong Tulung Agung sehat pasti bisa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat dimanapun Anda berada. Tidak terasa podcast Dinkesta Menyapa pada hari ini, Selasa tanggal 4 Oktober 2022, sudah memasuki episode ke-32. Dan bersama saya Muanawati, saya akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Sobat Sehat dimanapun Anda berada, bincang-bincang kita di podcast Dinkesta Menyapa kali ini akan mengangkat topik geser jadi mantul, yaitu gerakan serentak jaring diabetes masyarakat Tulung Agung. Nah, Sobat Sehat pasti penasaran nih, apa sih kok ada geser jadi mantul? Siapa saja sih yang bisa ikut dan di mana ya kita bisa ikutan geser jadi mantul? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini karena kita akan mengupas tuntas bersama narasumber kita. Sebelumnya perlu kami sampaikan kembali bagi Sobat Sehat yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan disampaikan melalui live IG Dinkesta, channel live YouTube Dinkesta TV, dan Dinkesta Menyapa juga disiarkan langsung di 90,1 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun FM Tulung Agung. Baik Sobat Sehat, langsung saja kami perkenalkan narasumber kita yang luar biasa yang hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Siapakah beliau? Beliau adalah Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulung Agung, Dr. Ana Herawati MMRS. Assalamualaikum Dr. Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat luar biasa ya dok ya. Sehat luar biasa. Baik dok, topik kita hari ini adalah geser jadi mantul dok.
Apakah yang menjadi motivasi adanya gerakan serentak jaring diabetes untuk masyarakat Tulungagung ini, dokter? Apakah karena tingginya kasus diabetes di Tulungagung atau mungkin karena adanya temuan kasus diabetes di usia remaja, atau mungkin karena ini dok, barangkali diabetes itu adalah mother of disease, gitu katanya gitu ya dok ya. Iya, betul. Monggo dokter. Iya. Jadi memang sekarang ada kegiatan namanya Geser Jadi Mantul, yaitu gerakan serentak jaring diabetes untuk masyarakat Tulungagung. Yang melatar belakangi kegiatan ini adalah karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini semakin banyak penyakit tidak menular ada di sekitar kita. Jadi termasuk penyakit diabetes mellitus, darah tinggi, stroke, jantung, itu adalah penyakit tidak menular. Itu semakin tahun semakin meningkat. Seperti yang dilakukan penelitian riset kesehatan dasar bahwa di tahun 2013 itu 1,5% penduduk Indonesia itu kena diabetes. 5 tahun kemudian sudah meningkat jadi 2%. Kemudian yang luar biasa lagi hipertensi. Hipertensi itu tahun 2013 itu di penelitian prevalensinya adalah 25,8%. Namun di 5 tahun kemudian sudah meningkat menjadi 34% penderita hipertensi itu. Jadi semakin tahun semakin meningkat. Kemudian memang benar yang disampaikan oleh Mbak Ana tadi bahwa diabetes mellitus itu adalah mother of disease. Artinya dari diabetes mellitus yang tidak terkendali, tidak diobati, dan kadang-kadang penderitanya itu tidak terasa kalau dia itu penderita diabetes karena awal-awal memang nggak ada rasanya. Itu bisa menyebabkan komplikasi yang macam-macam, mulai dari otak sampai ujung kaki, gitu. Ya, seperti apa dok? Oh ya nanti. Ya nanti kita ya seperti itu, makanya di sini pemerintah sekarang pinginnya itu melakukan pencegahan, karena pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Untuk itu sekarang dilakukan screening atau pemeriksaan serentak, gerakan serentak, semua masyarakat Tulungagung dites apakah kadar gulanya normal atau tinggi. Untuk namanya kegiatannya Geser Jadi Mantul, yaitu. Ini berarti bisa untuk semua bisa ikut ya dok ya, nggak ada batasan usia. Nah yang bisa ikut adalah yang usianya di atas 15 tahun, semuanya gitu saja, baik mulai itu 15 tahun ya 15 tahun ke atas, baik punya BPJS atau tidak, asalkan punya KTP atau nomor identitas KK ya, ada punya NIK Tulungagung, itu gratis untuk melaksanakan cek gula darah. Kemudian di mana dok ini dok? Kalau misalnya kepingin ikutan ini gitu harus kemana dok? Mau cek gula darah ini ya, untuk teman-teman yang atau sobat sehat yang sedang sekolah, nanti akan didatangi di sekolah-sekolahnya. Untuk Bapak Ibu pegawai yang ada di instansi-instansi pemerintah, itu juga akan didatangi di instansinya. Nah, untuk masyarakat yang di sektor swasta itu bisa ada di balai desa. Jadi oleh puskesmas nanti dijadwalkan untuk pemeriksaan geser mantul di balai desa. Atau kalau pas ketepatan di hari itu nggak bisa datang di balai desa, maka bisa mendatangi puskesmas setiap hari kerja, hari Senin sampai Sabtu. Itu bisa mendatangi puskesmas terdekat. Jadi mudah sekali caranya dengan hanya membawa satu fotokopi KTP dan satu lembar fotokopi KK. Dan gratis ya, untuk ya, pemeriksaan cek gula darah ini. Ya. Ini sobat sehat diingat ya, gratis ya sobat sehat.
Kemudian diabetes itu kan kalau yang saya tahu ya dok ya, itu biasanya itu kan kalau dulu itu kan banyak pasti menyerang orang-orang di usia di atas 40 gitu ya dok ya. Iya, betul. Iya. Jadi ada mitos itu ini diabetes ini adalah penyakitnya orang tua gitu dok. Iya. Itu benar enggak dok? Berarti Diabetes mellitus itu ada 2 tipe. Ada tipe 1 dan tipe 2. Nah, kalau yang tipe 1 itu bahkan sejak lahir dia bisa diabetes karena bawaan gitu. ya. Itu kalau yang penyebabnya apa dok? Ya, memang karena kelainan di pankreasnya. Gitu. Jadi di tubuhnya tidak bisa memproduksi insulin sejak lahir, itu tipe 1. Jadi nah, akhirnya tubuhnya tergantung dengan insulin. Kalau yang tipe 2 itu yang biasanya terjadi pada orang dewasa. Namun sekarang karena pola hidup zaman sekarang itu kan minimal gerak ya. Apa-apa sudah pakai remote nih. Mau nyetel TV pakai remote. Kemudian kalau mau ke pasar pakai sepeda motor matic lagi, tinggal starter. Kalau zaman dulu nimba air, sekarang kan tinggal ceklek sudah muter sendiri. Kan harus nimba. Kalau dulu itu harus mengucek-ngucek cuci baju, sekarang tinggal pencet atau laundry bertebaran di mana-mana. Jadi kan aktivitas fisik manusia sekarang banyak berkurang dan pola makannya juga sekarang yang lagi marak itu makanan kan pasti yang fast food ya, yang banyak mengandung karbohidrat dan lemak. Maka penderita diabetes itu sekarang bukan cuma pada orang tua, yang masih muda pun umur belasan tahun, 20 tahun sudah ada yang penderita diabetes. Untuk itu geser mantul ini sasarannya untuk yang usianya di atas 15 tahun seperti itu. Kalau untuk penyakit diabetes atau kencing manis ini biasanya kan sebelumnya pasti ada gejala ya dok ya? Keluhan gitu itu seperti apa dok? Mungkin bisa dijelaskan dok. Jadi memang untuk penyakit diabetes ini seringkali nggak terasa. Namun atau tidak merasa sakit. Mungkin awal-awalnya itu yang menjadi gejala khas dari diabetes, penderita diabetes itu biasanya yang pertama mudah ngantuk, mudah capek. Gitu. Yang kedua, tapi enggak harus tiap orang ngantukan itu pasti diabetes ya, harus dicek dulu makanya. Makanya harus dicek dulu. Iya. Terus yang kedua itu mudah haus ya. Jadi gejalanya orang diabetes itu bisa mudah haus. Kemudian karena dia sering minum, akhirnya sering kencing. Karena mudah haus ini mudah tadi haus ya. Mudah haus itu istilahnya polidipsi kalau di kesehatan, kalau di kedokteran. Nah, kemudian karena sering minum, dia sering kencing, namanya poliuri. Kalau secara medis seperti itu. Lah seringkali pasiennya enggak terasa. Lah karena saya minum banyak ya wajar kalau sering kencing seperti itu. Kemudian mungkin geringging-geringingan gitu. Kalau geringging-geringingan itu biasanya diabetesnya udah lama, sudah menyerang saraf gitu. Nah, itu tanda gejala diabetes kayaknya bisa dilihat di gambarnya. Ya. Gambar. Bisa ditampilkan ya, gambar. Ini sering tadi ya. Sering buang air kecil. Oh, ini juga selain sering haus juga sering lapar orang diabetes gitu itu. Ya, dok, ya. Habis makan mungkin makan lagi, pengen ngemil lagi gitu. Dan juga walaupun sering makan tapi berat badannya menurun. Gitu. Anehnya. Ya, karena kalau saya enggak sih dok.
Banyak makan tapi bobotnya tambah. Oh, lah kayak itu beda lagi. Nah, kalau ini banyak makan tapi beratnya menurun. Nah, itu karena apa? Karena makanan yang dimakan itu tidak menjadi energi maupun tidak jadi daging istilahnya kayak gitu, tidak menjadi karena terbuang lewat kencing. Kemudian tadi seperti yang saya sebutkan, cepat merasa lelah dan mengantuk. Kemudian mudah timbul bisul-bisul atau abses atau udunen. Gampang udunen gitu. Kemudian sering gatal-gatal karena badannya akan mudah ditumbuhi jamur. Jadi mudah kena panu, kadas gitu, gatal-gatal gitu. Kemudian juga pada kelamin maupun bagian luarnya, di bagian kelaminnya itu sering gatal-gatal. Kemudian geringgingan atau kesemutan tadi. Bisa kemudian, di kaki dan tangan ya dok ya? Tangan ya. Kemudian gairah seks menurun, itu bisa. Kemudian yang ke-9, pandangannya kabur dan sudah pakai kacamata tapi masih kabur. Beberapa bulan gitu udah nggak enak lagi kacamatanya. Nah, itu bisa menjadi tanda-tanda diabetes. Dan yang ke-10, nah pada ibu yang hamil melahirkan bayi yang besar. Kalau orang zaman dulu kan bangga ya punya anak. Anakku gendut waktu lahir 4 kilo, 4,5 loh. Malah itu harus hati-hati. Jangan-jangan ibunya diabetes gitu ya. Memang tandanya ibu diabetes kalau hamil akan melahirkan bayi yang besar atau bayi. Ini resiko enggak dok di bayinya itu, bisa enggak dia juga punya bawaan diabetes gitu? Diabetes ini beresikonya dia kan karena hipoglikemi waktu bayi. Enggak selalu kalau ibunya diabetes terus otomatis lahir langsung diabetes, enggak seperti itu. Cuman kalau bayinya itu di dalam kandungan dia dimanjain dengan gula darah ibunya melalui tali pusat yang banyak sehingga dia tumbuh besar. Ketika lahir itu bayinya itu kan sudah putus nih hubungan darah dengan ibunya. Dia harus mencari makan sendiri gitu. Sementara dia belum bisa menyusu dan sebagainya. Nah, yang di dalam kandungan dimanjakan dengan gula darah ibunya yang tinggi, ketika lahir di stop, maka dia beresiko untuk hipoglikemi. Jadi meskipun badannya gemuk, dia bisa mengalami hipoglikemi atau kekurangan kadar gula gitu. Jadi makanya kalau yang bayi besar sebaiknya juga dirawat di fasilitas kesehatan, tidak dirawat di rumah waktu kelahir. Jadi dipantau kadar gula darahnya sampai dia beradaptasi, sudah bisa menyusu dan sebagainya, nanti kadar gulanya akan normal gitu. Baik. Itu tanda-tanda diabetes mellitus. Oh ya dok, diabetes mellitus ini bisa menular enggak dok? Oh ya, untuk penyakit diabetes mellitus ini bukan penyakit menular, dia termasuk penyakit tidak menular. Namun kalau bapak ibunya diabetes, anaknya beresiko untuk diabetes. Tapi bukan berarti lahir langsung diabetes, enggak. Tergantung juga dari pola hidup, pola makannya tadi. Makanya kalau punya keluarga bapak ibu atau kakaknya diabetes, itu harus mengatur pola hidupnya supaya tetap sehat, tidak terkena diabetes. Jadi harus lebih hati-hati lagi gitu ya dok, betul. Ya. Kemudian apa saja sih dok yang menyebabkan diabetes ini? Jadi faktor resikonya itu apa saja dok? Baik, jadi penyakit diabetes ini kalau penyebabnya itu kan karena gangguan pankreas, organnya itu pankreas di dalam perut kita. Pankreasnya ini produksi pankreas ini dia mempunyai tugas untuk memproduksi hormon insulin gitu. Nah, namun pada orang diabetes ini produksinya ini menurun
sehingga tidak bisa mengolah semua makanan menjadi energi, tapi menumpuk di dalam darah sehingga kadar gulanya itu tinggi. Itu adalah penyebab penyakit diabetes ini. Nah, sedangkan untuk faktor resiko atau siapa-siapa sih yang harus berhati-hati supaya tidak terkena diabetes ini adalah itu tadi, yang pertama, mempunyai keluarga yang menderita diabetes, apakah ayahnya, ibunya, atau kakaknya, atau adiknya. Itu harus lebih berhati-hati, mempunyai keluarga yang menderita diabetes. Yang kedua, itu mager istilahnya. Malas gerak, ya malas gerak itu juga beresiko untuk terkena diabetes. Terus yang ketiga itu pola makan yang tidak sehat, banyak mengandung karbohidrat. Nah, jadi kalau diabetes mellitus itu kan bahasa Indonesianya kencing manis ya. Seringkali orang-orang mengira kalau penyakit kencing manis itu karena kebanyakan makan gula gitu, atau nggak selalu gula. Karbohidrat itu bisa di dalam gula, bisa di dalam nasi, bisa di dalam roti, bisa di dalam umbi-umbian. Nah, itu orang yang suka makan fast food ya, itu kan isinya karbohidrat, misalnya kayak burger, kemudian makanan yang lagi ngetren sekarang ini apa, cireng, cilok, kemudian kentang goreng, itu semua kan karbohidrat dan lemak. Nah, kalau banyak makan makanan yang mengandung karbohidrat, itu juga beresiko terkena diabetes. Kemudian yang berikutnya adalah karena mager dan banyak makan makanan karbohidrat, akhirnya yang gemuk. Nah, orang gemuk itu juga beresiko untuk terkena diabetes, seperti itu. Kan ada juga ya dok ya, sudah makan nasi terus pakai tambah mie. Ya, yang biasanya, banyak di anak-anak itu kan seperti itu ya dok. Iya, betul. Iya. Kalau kita dapat kotak berkat gitu ya, biasanya kan seperti itu. Ada nasinya kan isinya, ada mie goreng, ada kentang, sambal goreng kentang, kemudian ada kerupuk. Lah, itu semua kan karbohidrat. Kemudian lauknya ayam goreng tapi goreng tepung. Atau ikan goreng tepung, ikannya dikit, tepungnya yang banyak. Lah, karbohidrat lagi double itu. Nah, seperti itu. Jadi pola makan yang banyak mengandung karbohidrat itu juga beresiko untuk menyebabkan kencing manis atau diabetes mellitus, seperti itu. Kemudian untuk penyakit diabetes ini bisa sembuh enggak ya dok ya? Oh ya, untuk penderita diabetes ini memang perlu dikendalikan dalam jangka yang lama, gitu. Jadi kalau untuk sembuh total itu penyakit itu yang berikan Tuhan, maka yang menghilangkan pun Tuhan juga. Namun perlu kita tahu bahwa penderita diabetes ini bisa loh bekerja maupun sekolah atau melalui hidup-hidupnya itu secara normal. Itu bisa, asalkan diabetesnya terkendali, kadar gulanya harus terkendali gitu. Jadi orang diabetes itu nggak harus sakit di rumah jadi minta surat istirahat terus, akhirnya nggak sekolah atau tidak bekerja, tidak. Penderita diabetes itu tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari, bisa bekerja, bisa sekolah dan sebagainya, asalkan gulanya terkendali gitu. Itu yang penting adalah mengendalikan kadar gulanya ini. Terus caranya bagaimana dok? Misalnya itu ketika kita periksa kemudian dokter mendiagnosa bahwa kita terkena diabetes. Nah, itu bagaimana dok? Apa yang kita harus lakukan? Maka kalau sudah didiagnosa diabetes mellitus, sobat sehat semua nggak usah takut, nggak usah panik gitu. Ikuti anjuran dokter untuk meminum obatnya
Jadi harus istilahnya itu ya harus cerdik menyikapi diagnosa diabetes mellitus dengan cerdik. Yang pertama, cerdik itu cek kesehatan rutin karena pernah tinggi kan kadar gulanya, maka nanti kan diberi pengobatan, maka obatnya harus diminum rutin dan nanti harus dicek secara rutin, seminggu sekali, sebulan sekali, seperti sesuai anjuran dokter. Kemudian E-nya adalah enyahkan asap rokok dan alkohol, sudah harus stop kalau itu diagnosa diabetes harus sudah tidak boleh merokok lagi. Nggak boleh merokok lagi. Kemudian R-nya adalah rajin olahraga atau aktivitas fisik, nggak boleh mager, rajin. Kemudian D-nya dietnya harus diatur, diet yang seimbang, nggak boleh makan karbonya double. Jadi harus sesuai dengan dietnya seimbang. Karbohidrat kalau piringnya itu satu lingkaran penuh, 1/4 saja karbohidratnya. Yang 1/4-nya adalah proteinnya. Kemudian yang 1/4-nya adalah sayur mayurnya. Yang 1/4-nya adalah buah-buahannya. Dan untuk penderita diabetes, untuk buah-buahan, lauk pauk, kemudian nasinya itu memang dibatasi 1/4 itu. Kalau masih lapar kan bawaannya lapar ya tadi gejalanya. Kok masih lapar? Yang boleh ditambah lagi, yang boleh nambah-nambah itu sayurnya. Untuk sayur itu bebas. Sayur apapun boleh dimakan. Seberapa banyak sayurnya juga boleh, gitu. Untuk sayur itu yang bebas. Diet seimbang, kemudian istirahat yang cukup, karena kalau kurang istirahat itu juga bisa meningkatkan kadar gula darah, gitu. Kemudian yang K-nya adalah kelola stres. Tidak boleh stres. Tidak boleh stres. Kalau stres juga meningkatkan kadar gula juga. Gitu. Kadang kan ketika ketika pasien itu didiagnosa penyakit tersebut kan pasti ya dok ya. Langsung awalnya kan pasti stres. Stres. Tapi kita cerdik menyikapi harus cerdik. Soalnya dengan minum obat teratur, kadar gula terkendali, kita masih bisa hidup secara normal, bisa bekerja, bisa melanjutkan sekolah mungkin yang masih sekolah seperti itu. Dan itu obatnya harus terus diminum ya dok ya, nggak boleh ya sampai, maksudnya harus dalam jangka panjang kan? Dalam jangka panjang minumnya, jadi nggak boleh kalau sudah normal tadinya 300 diberi obat kan jadi normal 125 misalnya kayak gitu. Oh aku sudah normal, berarti aku sudah selesai minumnya. Tidak. Jadi walaupun sudah normal, itu untuk penderita diabetes mellitus masih harus minum obat karena kadar gulanya terkendali tadi dengan minum obat tadi. Dan nggak usah khawatir, waduh kok ginjalku rusak kalau minum obat setiap hari biasanya gitu dok. Kan. Ginjalku rusak nanti kalau gitu nggak mau minum obat, saya minum jamu aja gitu. Tidak, kalau untuk penderita diabetes jangan ragu-ragu untuk minum obatnya secara rutin walaupun jangka panjang, karena memang obat itu dibutuhkan tubuh untuk membantu metabolisme gula darah. Bahkan kalau nggak minum obat resikonya malah ke ginjal gitu karena ya, kadar gulanya yang tinggi tadi bisa menyebabkan komplikasi ke ginjal, jadi gagal ginjal, harus cuci darah dan sebagainya itu. Makanya untuk penderita diabetes nggak usah ragu-ragu untuk minum obat walaupun jangka lama, nggak boleh bosan gitu. Kemudian ini dok, saya kan pernah lihat itu ada yang penderita diabetes itu yang satunya hanya cukup dengan obat aja. Kemudian ada lagi yang dia harus disuntik ya dok. Insulin. Ya. Itu bedanya apa ya dok ya?
Oh ya, jadi itu tadi ada DM tipe 1 dan tipe 2 tadi. Kalau yang DM tipe 1 itu memang tubuhnya kan nggak bisa memproduksi insulin, makanya harus dengan insulin. Oh gitu ya. Oh, yang berarti yang tipe 1 tipe 1. itu ya, Dok, ya? Kalau yang tipe 2 itu masih bisa dengan obat-obatan obat-obatan oral, tablet itu membantu pankreas untuk mengeluarkan insulin gitu. Namun ada juga DM tipe 2 tapi pada kondisi khusus itu juga butuh insulin. Misalnya dia ada komplikasi lain, misalnya ada penyakit jantung, stroke, itu kadar gulanya kan nggak boleh tinggi, harus sesuai target. Makanya untuk mempercepat harus diberikan insulin. Atau penderita diabetes yang mau operasi. Nah, itu walaupun tipe 2 kadar gulanya harus segera terkendali, makanya untuk mempercepat dengan pemberian insulin gitu. Tadi bukan berarti kalau aku lagi disuntik insulin berarti diabetesku nomen kayak gitu. Enggak. Jadi itu tergantung tipenya dan tergantung tergantung kondisi pasiennya, itu perlu pengendalian cepat atau bagaimana seperti itu. Semuanya itu baik. Jadi pasti dokternya akan memilihkan mana yang terbaik untuk pasien gitu. Kalau emang, dan kadang tapi pasiennya itu juga juga diberi pilihan. Ada yang nyaman pakai insulin ya pakai insulin. Ada yang nyaman pakai oral ya bisa pakai oral. Ketika memang bisa insulin, bisa oral, seperti itu. Oh ya dok, tadi dokter Ana sempat menyebutkan bahwa komplikasi atau misalnya gula darah itu dalam keadaan tinggi dalam jangka waktu lama di dalam tubuh kita itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Iya, gitu dok betul, ya. Iya. Ya memang jadi diabetes tadi disebutkan juga bahwa diabetes itu adalah mother of disease tadi ya, mother of disease, induknya. Jadi memang kalau tidak terkendali, sobat sehat ya, penyakit diabetes ini bisa menyebabkan komplikasi mulai dari kepala sampai ujung kaki. Mulai dari kepala itu apa? Di kepala kita ada otak ya. Jadi kalau karena penyakit diabetes ini kan yang diserang itu metabolisme tubuh. Ada gambarnya ya. Jadi bisa menyebabkan kelainan pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita itu kan ada di mana-mana. Jadi bisa menyebabkan komplikasi kalau dari atas dulu ya, di otak. Kalau di otak itu berarti bisa menyebabkan stroke gitu. Karena walaupun itu dia tidak punya hipertensi ya dok ya? Ya dari diabetesnya sendiri bisa menyebabkan stroke. Tapi dari diabetes pun juga bisa menyebabkan hipertensi sendiri gitu. Karena pembuluh darahnya itu semakin lama semakin kaku kalau kadar gulanya tinggi. Kemudian juga bisa menyebabkan komplikasi di mata. Kalau di mata itu tadi pandangannya kan jadi kabur. Itu biasanya karena komplikasi diabetes. Itu yang diserang adalah pembuluh darah mata, retina. Bisa juga menyebabkan katarak dan juga glaukom. Sampai kalau glaukom karena tekanan bola matanya meningkat bisa sampai kebutaan gitu. Ya, terus kemudian masih di kepala ini itu bisa menyebabkan gangguan mental ya, bisa menjadi sulit tidur, bad mood, gugup, depresi gitu. Kemudian untuk di gigi dan mulut, ya, karena orang penderita diabetes ini daya tahan tubuhnya itu rendah. Daya tahan tubuhnya itu rendah, mudah dimasuki kuman-kuman sehingga giginya itu sering sakit atau gusinya bengkak kayak gitu. Akhirnya giginya mudah goyang dan tanggal kayak gitu. Jadi sering ompong gitu. Giginya bengkak, mudah berdarah kayak gitu.
Kemudian di jantung, ini pasti komplikasi di jantung juga bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Kemudian pembuluh darah yang di ginjal, kalau ada gangguan di sana itu juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Jadi banyak penderita gagal ginjal di rumah sakit itu yang harus cuci darah. Ketika ditelusur pasti awalnya dari banyak yang dari diabetes mellitus. Mungkin karena itu tadi ya dok ya, dia sudah punya pemikiran, aku kalau minum obat terus nanti ginjalku rusak gitu. Padahal itu kan tidak benar. Tidak, jadi karena kadar gulanya tinggi, terjadi kelainan pembuluh darah di ginjal, akhirnya menyebabkan gagal ginjal yang harus cuci darah secara rutin ke rumah sakit itu. Kemudian juga bisa komplikasi di sarafnya. Di sarafnya biasanya geringgingan, kesemutan. Mulanya di ujung-ujung kaki, ujung-ujung tangan, seperti itu. Kemudian juga di kulitnya itu bisa menjadi kering. Sampai kering. Mati rasa juga ya dok? Ya kalau di saraf itu bisa kebal. Jadi kadang orang diabetes itu makanya kalau jalan harus pakai sepatu. Karena seringkali kalau gangguan saraf di kaki, dia nginjek duri, nginjek pecahan kaca itu enggak terasa. Nah, tiba-tiba sampai rumah kok berdarah kakiku tadi, kenapa ya gitu. Karena mati rasa gitu. Itu tadi, jadi komplikasinya bisa kemana-mana. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya betul dokter. Ya Sobat Sehat, mengingatkan kembali kepada Sobat Sehat semua, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan dikirimkan melalui live IG Dinkesta, channel live YouTube Dinkesta TV, dan Dinkesta Menyapa ini juga disiarkan langsung di 90,1 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyup Rukun FM Tulungagung. Seperti itu ya dokter ya, komplikasi dari diabetes mellitus. Ya, karena kan diabetes ini penyakit kelainan metabolisme yang menyebabkan penumpukan gula darah di pembuluh darah. Jadi ibaratnya pembuluh darah kita itu kalau terkena air gula, orang itu daging aja ya, kayak kita buat dendeng itu kan dikasih gula, akhirnya kaku. Demikian juga pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita itu kalau kadar gulanya tinggi, kan seperti akhirnya lama-lama pembuluh darahnya itu kaku. Dan pembuluh darah kita itu ada di seluruh tubuh. Seringkali kelainan pembuluh darah pada penderita diabetes itu pada pembuluh darah kecil-kecil. Pembuluh darah kecil-kecil itu di mana? Di ujung otak, jadi stroke. Di ujung kaki, akhirnya kakinya mati rasa tadi. Kalau luka nggak sembuh-sembuh, karena nggak ada aliran darah ke ujung kaki, misalnya seperti itu. Ginjal itu juga pembuluh darah kecil-kecil, makanya seringkali komplikasinya ke ginjal. Kemudian jantung koroner itu juga pembuluh darah kecil-kecil. Nah itu juga bisa terganggu kalau kadar gulanya tinggi. Namun kalau kadar gulanya terkendali, insya Allah akan membuat pembuluh darahnya ini tetap sehat gitu, mencegah komplikasi gitu. Jadi dengan geser mantul ini harapannya yang belum sakit itu dicegah dengan pola hidup sehat tadi, dengan tidak mager, makanan sehat, tetap cerdik juga. Jadi cek, begitu cek kok agak tinggi dan dinyatakan diabetes mellitus, jangan sedih, tapi tetap semangat untuk merubah perilaku dan rajin minum obatnya supaya kadar gulanya terkendali, sehingga komplikasi yang macam-macam ini tadi yang mengerikan tadi bisa dihindari. Itu karena sekarang itu pemerintah itu anggaran kesehatan itu banyak dihabiskan untuk menangani penyakit-penyakit komplikasi akibat diabetes. Kalau sudah gagal ginjal itu berapa sekali cuci darah
jutaan. Lah dia seminggu 2 kali, sebulan sudah berapa juta. Penyakit jantung sekali operasi ratusan juta. Stroke juga biayanya tinggi. Kemudian kalau luka sampai operasi, amputasi dan sebagainya itu juga biayanya tinggi. Nah, akhirnya sekarang gerakan kita bukan ya yang sakit ya tetap diobati, tapi kalau bisa kita cegah dengan kegiatan geser mantul ini, gerakan serentak jaring diabetes masyarakat Tulungagung gitu. Sekarang coba kita lihat di IG Dinkes ya, Dok ya. Oh ya, perlu kita ketahui bersama Sobat Sehat, hari ini tadi adalah ada acara launching istilahnya. Launching kegiatan geser jadi mantul yang diadakan di SMA 1 Tulungagung. Karena kalau anak-anak SMA itu pasti umurnya lebih dari 15 tahun dong. Dan seringkali mereka nggak sadar ya kadar gulaku itu berapa gitu. Nah, hari ini itu mereka dicek SMA 1 Tulungagung. Dicek kadar gula darahnya semuanya. Kemudian pusat dari kegiatan geser mantul hari ini di SMA 1 Tulungagung, tapi juga diikuti oleh 30 titik yang lainnya yang ada di Tulungagung ini. Jadi secara serentak hari ini seluruh puskesmas yang ada di Tulungagung melakukan gerakan geser mantul. Seperti kita lihat ini ya, saya nggak hafal sampai 31 ya. Jadi ini yang pertama Puskesmas Semembung hari ini melakukan geser mantul di SMA 1 Tulungagung. Kemudian yang berikutnya Puskesmas Bangunjaya melakukan geser mantul di SMP 1 Pakel. Puskesmas Gondang dilakukan di Balai Desa Gondang. Puskesmas Tulungagung bisa dilakukan di Balai Kelurahan Karangwaru. Kemudian Puskesmas Boyolangu di SMA 1 Boyolangu. Kemudian Puskesmas Beji dilakukan di Man 1 Tulungagung. Puskesmas Dono di Balai Desa Dono. Puskesmas Campur Darat di Balai Desa Ngentrong. Puskesmas Tunggangri di Balai Desa Jabon. Puskesmas Pucang Laban di kantor Kecamatan Pucang Laban. Selanjutnya di Puskesmas Sembel Soleh itu dilakukan di Balai Desa Kebu Ireng. Puskesmas Kedungwaru dilakukan di SMA Kedungwaru. Puskesmas Kalidawir dilakukan di Balai Desa Karangtalun, Pasar Karangtalun dan kantor Kecamatan Kalidawir. Kemudian Puskesmas Pagerwojo di SMKN Pagerwojo. Puskesmas Pucung dilakukan di Balai Desa Padangan. Puskesmas Tanggung Gunung dilakukan di Balai Desa Kresian. Puskesmas Besuki bisa dilakukan di Posyandu 2, Desa Sedayu Gunung, Tanggul Turus, Sioto Bagus, Wates Kroyo dan Tulungrejo. Puskesmas Bendelwungu dilakukan di Posyandu 9 desa. Jadi di setiap desanya Puskesmas Bendelwungu. Kemudian Puskesmas Tiudan di Balai Desa Tiudan. Puskesmas Balai Sono di SMA Negeri 1 Ngunut. Selanjutnya Puskesmas Simo dilakukan di Balai Desa Gendingan. Puskesmas Pakel dilakukan di SMA 1 Pakel. Puskesmas Sumber Gempol dilakukan di Stikes Karya Putra Bangsa. Puskesmas Ngunut di Balung Kawuk. Puskesmas Banjarrejo di Posyandu Balita di 10 desa. Puskesmas Rejo Tangan di Njaten Gemilang Desa Pakisrejo. Puskesmas Ngantru di Desa Banjarsari. Puskesmas Karangrejo di Posyandu Balita di 7 desa. Puskesmas Sendang di Balai Desa Nglurup.
Puskesmas Jeli di Balai Desa Sukorejo dan Puskesmas Bandung di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Tulungagung. Jadi ini tadi secara serentak itu sudah banyak di titik-titik itu kegiatan geser mantul. Dan Sobat Sehat ada yang masih ketinggalan nggak? Sudah ikut semua nggak hari ini? Kalau ketinggalan jangan khawatir, masih bisa melakukan besok atau besok lusa setiap hari kerja Puskesmas se-Kabupaten Tulungagung seperti itu. Baik, mantap ya Dok ya. Oh ya, coba kita lihat ya Dok ya, sudah ada pertanyaan yang masuk apa belum? Nah ini Dok, izin tanya Dok, apa yang harus dilakukan jika terdiagnosis diabetes mellitus? Oh ya, ya kalau terdiagnosis diabetes mellitus, seperti saya sampaikan tadi, jangan sedih ya. Penderita diabetes mellitus masih bisa hidup manis, hidup secara normal bersama keluarga, masih bisa sekolah, masih bisa bekerja, masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari selama gulanya terkendali, selama tidak ada komplikasi yang lain-lainnya. Yang harus dilakukan yang pertama, minum obat sesuai anjuran dokter secara teratur. Kemudian ditambah cerdik tadi, cek kesehatan rutin. Jadi gula darahnya harus sering dicek. Kemudian enyahkan asap rokok dan alkohol, kemudian rajin olahraga atau anti mager ya, olahraga atau aktivitas fisik. Misalnya ke sekolah naik sepeda motor, ini sepeda ontel. Sekarang kan lagi musim goes ya kayak gitu. Kita goes, rajin olahraga dan aktivitas fisik. Kemudian dietnya seimbang ya, mengurangi karbohidrat, kemudian memperbanyak sayur, kemudian dan buah. Kalau buah dan protein secukupnya saja. Kemudian istirahat yang cukup, kemudian kelola stres karena istirahat yang kurang, banyak lembur-lembur kerja, kemudian stres itu juga bisa mengacaukan metabolisme, meningkatkan lagi kadar gulanya seperti itu. Mudah-mudahan dengan cerdik tadi, yang penderita diabetes nggak sampai terjadi komplikasi yang macam-macam seperti itu. Jadi tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Ini ada pertanyaan lagi dokter. Oh ini dari Mas Aris Findra dokter. Pertanyaannya, apakah orang yang gemuk lebih berisiko terkena diabetes daripada orang kurus? Oh iya. Gimana dok? Iya, memang orang gemuk tadi memang lebih beresiko untuk terkena diabetes. Untuk itu harus mulai mengatur pola makannya tadi gitu. Jadi karena kalau orang gemuk itu kan banyak lemaknya ya, banyak lemaknya, baik itu di bawah kulit maupun yang ada di organ perut. Nah, ya di dalam organ perut itu ada namanya pankreas. Nah, seringkali kalau orang gemuk itu lemaknya sampai juga menyelimuti pankreasnya sehingga mengganggu juga kerja pankreas yang mengeluarkan hormon insulin tadi. Dan biasanya orang gemuk itu kan suka makan. Ya, terus mager. Terus mager karena gemuk kan mau jalan males, berat, capek gitu, mager. Terus banyak makan. Kalau banyak makan, insulinnya, pankreasnya juga kerja keras mengeluarkan insulin untuk mengolah makanannya. Lama-lama capek, akhirnya kena deh diabetes itu kayak gitu. Tuh, ada lagi pertanyaannya. Ini soalnya kalau siang-siang gini jam ngantuk kan ya. Iya, iya dokter, benar. Ini ada pertanyaan masuk di saya dokter. Oh ya. Apakah nasi yang dimasak kemarin memiliki kadar gula lebih rendah dan baik untuk penderita diabetes? Gimana dok ini pertanyaannya? Oh iya,
Gini, kalau untuk memang ada mitos bahwa nasi wayu Ya. itu baik untuk penderita diabetes. Soalnya ibu saya juga seperti itu dulu itu. Itu mitos yang salah ya. Gitu ya, salah ya, Dok, salah ya. ya. Karena dengan kalau nasi dimasak kemarin itu berarti kan ada jeda waktu. Nah, itu ada kemungkinan ditumbuhi bakteri, nanti malah menyebabkan sakit gitu. Tidak benar ya. Kalau yang kadar gulanya rendah itu malah beras merah. Oh, gitu beras ya. merah, tiwul, nasi Oh, jagung iya, itu iya, kadar iya, gulanya iya, lebih iya. rendah daripada nasi yang Iya, putih kayak gitu. Tapi kalau nasi kemarin ya samalah kadar gulanya, malah ketambahan bakteri, nanti Iya, jadi kalau diare. iya. Gitu. Malah tidak sehat. Pinginnya Iya. sehat jadi tidak sehat. Iya. Baik, tidak terasa dokter, waktu sudah hampir menunjukkan pukul 14 nih dok. Ya. Sebelum closing statement dari narasumber kita, kami akan bacakan kesimpulan dari topik kita hari ini. Geser jadi mantul adalah gerakan serentak jaring diabetes masyarakat Tulungagung yang bertujuan untuk mendeteksi penyakit diabetes mellitus secara dini. Yang kedua, diabetes bisa menyerang semua golongan usia termasuk anak muda. Kemudian yang ketiga, diabetes tidak bisa disembuhkan tetapi dapat dikendalikan agar tidak terjadi komplikasi. Dan yang terakhir, mari kita cegah dan kendalikan diabetes dengan cerdik. Cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin beraktivitas fisik, diet sehat dan seimbang, istirahat cukup dan kelola stres. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Ana Herawati atas sharing ilmunya hari ini. Terima kasih banyak ya dokter ya. Sama-sama. Semoga Mudah-mudahan bermanfaat iya, untuk sobat sehat semua. ya amin ya. Baik Dokter Ana, sebelum kita tutup silahkan untuk closing statement. Baik, untuk sobat sehat semua, jadi jangan ragu-ragu untuk melakukan cek kadar gula darahnya ya, supaya ketahuan apakah normal ataukah tinggi. Jadi kita bisa menangani secara dini. Dan bagi yang sudah terdiagnosa diabetes mellitus, jangan sedih, tetap optimis dengan penyakit kencing manis ini, asalkan kita cerdik dan rajin minum obat, insya Allah penyakitnya bisa terkendali dan terhindar dari komplikasi seperti itu. Seperti itu Mbak Ana, kira-kira mudah-mudahan baik. bermanfaat podcast kita siang ini. Iya, demikian podcast kita hari ini. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong Tulungagung sehat pasti bisa.